Kita bahas apa nih? Kita bahas apa nih? Hah? Terus kau undang saudara sini untuk apa? Tidak, maksudnya kau kan yang suruh saya. Kau suruh saya undang kau itu maksudnya untuk apa? Ya karena kau punya konten, kau punya podcast, jadi saya maunya. Jadi saya yang harus kasih tahu latar belakangnya. Iya, kau yang punya konten ini. Sekali Kau itu sebagai masalahnya datang dari kau awalnya. sebagai host kau yang harus. Oke, kacau. kita mulai. Wes. Aldino Purwanto. Andrea Teguran. Ini apa kalau Riko bilang tuh apa? Riko bilang itu kau itu sinias muda Lembata. Sinias muda Lembata. Saya masih muda. Masih muda? Iya. Ya, karena kau masih muda jadi pastinya sinias muda. Tapi sebenarnya kan kita bicara soal istilahnya apa? Gelar di belakang sinias itu menurut kau itu mudah tidak? Jadi tanggung jawab moral yang besar tidak itu? Ya sulit, susah gampang sebenarnya. Susah gampang. Kalau bicara soal sinias ini kebetulan karena jurnalis Pos Kupang tuh yang gue maksudnya jurnalis Riko Pos Kupang itu. Iya. Karena dia pemahaman dia tentang sinias, ya saya tidak mau bilang cukup atau ini segala, tapi dia punya pemahaman tersendiri tentang sinias. Jadi saya setingkat dengan dia setuju bilang gitu karena setingkat pemahaman sinias tentang dengan dia tuh sama gitu. Saya tersinggung kalau Riko bilang kau bilang begitu, tapi kalau misalnya saya yang wartawan TVRI misalnya atau media lain yang kecil pasti kau tidak merasa itu beban yang kecil atau iya, tergantung pemahaman kamu tentang sinias itu apa dulu. Nah, itu satu kan dulu tuh. Jadi tidak bergantung ke dia wartawan apa dia ya, hebat apa maka. Nah, begitu. Nah, tapi begini. Ini arak saya minum. Ya, minum silakan diminum. Memang sudah disiapkan saya khusus punya nih. Sudah disiapkan tuang. Air kata-kata supaya engkau omong juga bisa agak lancar sedikit lah. Gila keren kan, ini. kau kan konten paling top ini berani ini kasih. Saya minum kopi dulu. Ini arak dari Adonara atau Waton? Hah? Arak itu dari Adonara. Arak Adonara. Adonara saya campur dengan Atawatung sedikit tapi itu sudah di mixing. Bakar menyala yang pasti. Dan kau omong juga seharusnya berapi-api gitu. Berapi-api, Bung. Tapi omong nih, sekarang kau sudah mulai beralih ke YouTube nih. Oh iya. Kemarin. Iya. Kau punya konten yang terakhir pertama itu apa? Konten pertama. Utang Project. Kenapa Utang Project? Karena kau memang banyak project yang belum selesai atau seperti apa? Karena bisa jadi itu Utang Project karena memang banyak project yang saya tidak selesaikan, bukan belum selesai, tapi saya tidak selesaikan dan itu jadi utang. Terus kata utang tuh kita dari kata tuang tuh kita balik jadi utang. Jadi filosofinya. Jadi kalau bikin konten itu harus tuang, ya. Harus tuang. Alkohol harus selalu. Anda sedang membawa pengaruh yang baik ke saya ini. Jadi harus tuang ya. Tuang. Oke, siap. Nah, bicara konten YouTube nih, ini mengejutkan sebenarnya buat saya karena engkau orang yang paling getol sebelumnya ketika dari dulu kan kita dorong toh. Setelah buat beberapa film-film pendek, mulai dari apa tuh film pendek yang beberapa itu? Kebar Kuatek ya. Okay. Terus A Book for Oli. A Book for Oli. Terus apa lagi? Terakhir Kerubaki ya. Nah, ini kan sebenarnya nilainya itu dari nilainya ya, value-nya itu kan sebenarnya bukan gampang itu. Artinya kalau orang nonton ya dia punya kelas tersendiri ataupun memang punya peminat-peminat yang kalau bisa dibilang itu kan istilahnya kita kan yang sering kita sebut sama Riko lagi Riko ini. Riko ya. Apa? Di jalan senyap ya. Jalan sunyi. Ya. Jalan sunyi, sorry ya, saya lupa. Jalan sunyi. Nah, sampai sejauh itu kan kita dorong. Ini bagaimana Aldino? Ini sebaiknya di YouTube kan saja atau dinaikkan ke YouTube biar bisa jadi konten yang menarik dan sebenarnya bisa memberikan penghasilan tambahan untuk kau. Kau orang yang paling pertama getol bahwa tidak mau sama sekali. Bahkan sampai sekarang kan kau tidak mau posting itu. Itu beberapa kau punya karya. Lalu terakhir kita dengan Mundo ya. Di Elmo Alessio itu juga sinias muda Lembata yang kece badai itu sudah ganteng, cerdas, pintar dan bawa motor Kelix jangan lupa dan pilot drone. Itu maco itu. Pilot ya. Jadi sudah pasti ya banyak menarik perhatian kaum. Tapi ya begini. Kembali lagi ke tadi ya. Ketika kita dorong itu film Bajo ya. Paling peran penting untuk Mundo karena kan dari awalnya kan Mundo yang ajakan kita tuh dengan inisiatif dia sebuah film yang berjudul Bajo sebuah film yang kita nonton yang membuat sejak awal dari untuk naik ke YouTube kemarin sempat ya ada perdebatan juga soal idealisme antara kau dengan Mundo. Nah, tapi pada akhirnya kan
naikkan juga. Nah, lalu kau punya yang satu itu terakhir film apa yang diputar bersama Bajo kemarin? Kerubaki. Hari Film Nasional. Kerubaki. Itu sampai sekarang sudah upload belum? Tidak. Belum. Nah, Memang bukan tujuannya bukan untuk upload, dan yang Bajo pun sendiri memang dia upload ke YouTube bukan untuk tujuan komersil, bukan. Dia hanya cuma untuk mempublish itu supaya masyarakat nonton juga, ya masyarakat yang sasarannya nonton, dan memang berhasil itu. Dan tidak ada perdebatan, memang dari awal Bajo itu dibuat memang khususnya untuk konten YouTube 13 frame. 13 frame. Nanti jangan lupa link YouTube-nya nanti ada di bawah deskripsi ya. Di follow aja teman-teman. Nah, kau kan tidak mau tayang, lalu kenapa tiba-tiba bikin channel YouTube Utang Project, lalu sudah mulai rajin upload ya. Saya lihat satu sekarang kalau lagi satu orang belum nonton, kau sudah mau upload satu. Kelihatannya berbanding terbalik, getol sekali nih. Nah, ini alasannya kenapa nih sebenarnya? Kita lihat dulu, pertama memang saya pribadi punya analisis tersendiri tentang media sosial satu ini, YouTube ini. YouTube ini kan sudah dari berapa tahun yang lalu sudah, dan kalau kita lihat banyak konten-konten yang memang kalau kita kejar subscriber, kita kejar tidak bisa dapat lah dengan yang youtuber yang sekelas luar negeri, sekelas nasional, bahkan NTT juga ya, banyak NTT yang ini kita tidak akan pernah bisa menyaingi mereka. Lagian kita harus berpikir keras untuk bikin konten semenarik mungkin orang bisa tetap ikuti konten kita itu toh. Saya pernah ada satu channel YouTube yang menurut saya itu bagus, sederhana sekali, simpelnya. Dia tuh isi kontennya tuh cuman kayak bukan bully sih, dia cuma analisa konten-konten orang yang menurut dia konyol. Kau tertarik dengan itu? Dan itu tuh bagus, analisanya dia tuh memang apa sih ini. Cuman pada saat itu juga dia harus tutup YouTube-nya, kontennya dia tutup. Kenapa? Alasannya? Ya, dia punya alasan pribadi entah kenapa, dan menurut dia itu pencapaian dia, apa yang dia kejar tidak tercapai gitu. Akhirnya dia tutup kontennya, bukan tutup sih, dia tidak posting lagi konten-konten itu. Dia cuma lebih ke, dia gamer juga, dia main game terus live streamingnya di YouTube itu. Nah, saya sampai bikin YouTube. Saya bikin YouTube channel itu bukan karena mau kejar subscribe. Salah satu itu kejar subscriber, tapi saya berpikir gini, orang bikin konten konyol, saya bisa dapat uang, subscriber banyak gitu. Dan salah satu hal yang mendesak sekarang ini adalah memang pekerjaan tidak ada lagi. Pekerjaan tidak ada lagi. Bukan karena pandemi COVID ini ya, kita di Lembata sini ya, saya pikir orang masih bisa, adalah konten-konten visual yang dibutuhkan masih ada, tetapi realita saya perlu uang, untuk ini segala macam. Nah, itu satu untuk subscribe segala macam itu ya. Konten itu tuh isinya cuma mabok, main gitar, karena kebetulan Rico tadi teman saya Rico itu kan dia orang blues, dia memperkenalkan saya Rico blues, penggemar Chelsea ya. Iya, penggemar Chelsea, The Blues. Terus ditambah dia juga memang penggemar musik blues. Dia banyak memberi sugesti, ketemu MU kalah terus dia banyak beri sugesti terhadap saya tentang lagu-lagu blues, yang ketika kalau dia putar lagu ini dia menjelaskan, mendeskripsikan tentang siapa pemainnya, bagaimana lagu ini tercipta ini. Dan musik blues itu memang bikin kalau kerja ketika mood lagi ini, tapi kalau dengar Rico putar lagu blues nih kayak semangat gitu ya. Kayak saya sempat tanya dia, lagu blues nih Bentar gini. Kedekatan kami itu berawal dari musik juga kan, sebagai kita namanya musik kan pasti kita suka. Dia juga memang ternyata punya bakat main gitar. Jadi kita berawal dari main gitar, Rico kayaknya kita bikin konten video yang kalau yang main gitar saya nyanyi, suara saya tidak bagus-bagus amat, kadang pelafalan bahasa Inggris juga parah juga kan, kadang-kadang ngeser. Tapi ya kita mau gitu tuh. Kita bikin kan konyol juga. Ada orang tuh bikin konten YouTube yang konyol juga. Nah, kenapa kita konyol? Itu satu. Terus pertama, yang kedua. Terus ya kita bikin konten itu bahwa daripada kita bikin video atau konten yang benar-benar kita harus nguras tenaga, harus berpikir ini begini, tapi budgetnya juga tidak ada. Kita ngeditnya juga butuh listrik, tapi listrik juga tidak ada yang
dari mana Tidak ada mau biaya bayar listrik begitu, ya. Ini sudah bikin konten YouTube yang durasinya 3 menit, cuma sekedar gini-gini, tapi tetap kita berpikir soal kontennya meskipun sederhana mungkin, kayak misalnya di konten pertama ada semacam video-video pendek tentang WA, SMS dengan kayak hal-hal gitu, pesan-pesan sederhana yang mau kita disampaikan masukkan itu biar tidak hanya sekedar lagu, tapi ada visual-visual yang mungkin ini apa sih kayak gitu. Ya, kayak gitu. Nah, itu bikin konten YouTube. Nah, dan pertanyaannya begini. Saya selama ini bergaul dengan kau, dekat dengan kau, itu kan saya punya ini anak satu nih agak susah untuk kita dorong soal itu. Ini barang nih, bagaimana bisa menghasilkan uang dari YouTube, itu agak susah. Kau lebih mempertahankan idealismenya kau dengan ya sebagai pekerja visual ya. Tentu kita tahu di mana arahnya kau itu kan pasti bikin film-film pendek ataupun membuat karya-karya yang sebenarnya harusnya dibutuhkan oleh orang. Ini karya kan nilainya tinggi sekali, apalagi dilihat dari prosesnya yang begitu panjang, lalu kerjanya kamu yang mete bermalam-malam. Nah, ini kan seharusnya mendapatkan penghargaan yang setimpal dari sisi value-nya. Tapi dalam perjalanan ini seperti saya lihat kau ini mentok di idealismemu itu, mentok dan harus jalan sunyi tadi, Riko. Iya, jalan sunyimu itu mentok. Kau jalan di tempat yang sunyi akhirnya mentok ya. Kau harus pindah haluan ke jalan yang cukup ini. Nah, pertanyaan saya begini. Apakah ruang itu tidak ada? Tidak ada. Ruang yang kau maksudkan tadi bahwa pekerja visual itu harus dihargai dengan sekian, harus banyak, dan memang memberikan pesan juga kepada masyarakat di Lembata ataupun pemerintah atau siapapun dia yang membutuhkan karya atau membutuhkan jasa dari pekerja visual ini harus benar-benar sadar penuh bahwa ya karya-karya itu harus dibayar atau dengan harga yang setimpal begitu. Apakah itu mentok di Lembata itu tidak ada sama sekali karena COVID atau mungkin karena hal lain begitu? Ya, jadi gini, kita tahu bahwa di Lembata ini juga ya masuk dalam kategori daerah yang yang memang penggelontoran dana uang segala macam kita agak sedikit tidak banyak uang di daerah ini ada dibagi pos-pos. Kabupaten miskin lah ya. Ya, kalau mau dikatakan gitu demikian. Terus semacam bukan ada perusahaan-perusahaan besar yang harus membutuhkan output visual untuk membuat suatu karya itu untuk mereka, misalnya kayak promosi iklan segala macam. Tapi kan dengan zamannya sudah mulai bergeser di teknologi nih, ada juga yang sekarang banyak yang pengen jadi YouTuber, tapi mereka tidak bisa bikin video yang ya bagaimana sih bikin video yang kualitas bagus, tapi kita paham dan mereka pengen buat itu, cuman mereka keterbatasan dana, ya toh. Itu kalau misalnya contoh YouTuber yang di luar pemerintahan atau kita bicara kalau soal pemerintahan atau bisa soal pengusaha-pengusaha lain yang pengen mempromosikan produknya, mempromosikan tempat usahanya segala macam kan, ya ada timbal balik lah. Hal itu saya pikir tidak perlu lagi dijelaskan lebih panjang. Sudah sama-sama tahu bahwa saya untuk menyalakan laptop saya butuh listrik. Ya. Saya untuk sampai bisa mengerti bagaimana membuat sebuah konten video, bagaimana bisa mengedit, bagaimana tahu ini, saya mengeluarkan uang orang tua saya, bukan saya, untuk saya menyekolahkan kau begitu. Saya belajar di situ. Bukan hanya sampai belajar, saya harus sekarang mungkin upgrade lagi info pengetahuan itu dari YouTube juga. Saya belajar dari YouTube juga. Nah, itu kan butuh uang. Butuh data juga, butuh paket data. Hal-hal seperti itu. Terus kayak saya butuh makan, saya butuh misalnya bikin nambah istilahnya hydrocarbonation, kayak bikin semangat atau kayak kopi kayak macam. Hal-hal itu kan sederhana yang begitu tuh kan. Jadi kalau memang misalnya tidak punya dana untuk proyek yang lebih besar, kita bisa bicarakan lah. Oke, segini intinya kamu dapat outputnya, kita juga ada apa ya? Ada benefit. BBM untuk sampai ke situ gitu. Nah, kalau misalnya saya memang agak kesulitan ketika berbicara soal dana. Ketika dapat proyek, kita bicara soal dana karena ini gimana ya enaknya. Padahal catatan itu sudah pelajari soal catatan dana. Oh, kalau kita mau bicara soal dana itu begini-begini. Tapi kayak ada hal yang nyangkut di leher ini kalau kita bicara dana. Iya, kan kita harus memperbiasakan orang untuk bisa menyadari itu. Sekarang pertanyaan saya begini. Apakah kesimpulanmu itu bahwa orang-orang di daerah, khususnya di Lembata ya, belum sepenuhnya memahami hal itu atau bagaimana sih sebenarnya? Susah untuk menjelaskan juga. Tidak mungkin mereka tidak paham. Mentok di tenggorokan. Itu tidak mungkin mereka tidak paham. Kita semua tahu bahwa kita semua bangun tidur sampai tutup mata untuk tidur lagi kita butuh uang. Ya. Semua orang sudah tahu itu. Dan ya semakin kesini saya agak sedikit anti dengan orang-orang ini
kreatif potensial perlu disupport, tapi fakta Hanya buktinya sebatas tuh diomongan apa doang begitu, begitu. kayak bukan cuma sekedar kasih pekerjaan Iya. dan kita ini, tapi ya begitu maksudnya. Jadi maksud kamu bahwa cara menghargai pekerja visual itu adalah dengan memberikan harga yang setimpal untuk mereka. Cukup dengan kesadaran begitu. Kita belak-belakan saja lah. Iya, kalau Maksudnya, belak-belakan gitu toh. Danamu berapa sekian, ini kita cuma butuh menjadikan dana sekian ya. Kamu mau seperti apa ya? Kita breakdown biaya sekian ini. Oh, hanya bisa segini saja dengan kamera segini, dengan editing segini. Ya segitu harganya, tidak bisa naik. Kita maunya gini, ada revisinya, tidak bisa. Nah, ini kan sebenarnya juga memberikan pesan kepada publik ya, bahwa pekerja visual itu memang bukan pekerjaan yang mudah untuk mendapatkan ilmunya, juga mengorbankan waktu, tenaga, biaya dan pikiran yang tidak sedikit ya untuk itu, sehingga memang harus dihargai begitu. Nah, lantas begini, apa bedanya dengan YouTuber? Apa bedanya dengan YouTuber? Kau sudah menjelaskan di awal tadi, tapi saya masih belum paham nih, apa bedanya dengan YouTuber atau apa samanya sehingga membuat kau membuat keputusan untuk ya sepertinya Jadi saya harus YouTuber. balik ke YouTube begini. Jadi nih. YouTuber. Ya. Gitu. Itu tadi YouTube ini kan banyak hal yang kita dapat, kita peroleh. Saya nonton juga YouTube, saya cari referensi, saya cari pengetahuan lain saya di YouTube. Nah, makanya saya bilang ternyata pangsa pasar YouTube ini untuk hal-hal konyol tuh banyak sekali. Banyak sekali. Dan cara Sorry. Pangsa pasar YouTube untuk hal-hal konyol. Nah, itu tuh luas sekali. Iya. Ada hal-hal yang berpotensi, berbobot ya, manfaatnya ada yang tapi ada yang konyol juga, persentase lebih banyak. Termasuk yang ini yang konyol juga ya ini ya. Iya, itu konyol. Jadi terus. Kayak aku bikin video minum alkohol, salah satu juga mempromosikan alkohol daerah. Iya. Gitu. Konyol tapi memang ada nilai manfaatnya juga ya. Daerah. Terus mengangkat potensi teman saya Riko yang bisa main lagu, Bisa main gitar. Iya. Ini juga dia main saja. gitar tuh dia mengusir mencari kesenangan di luar dari pekerjaan rutinitas dia setiap hari yang menulis membuat sebuah jurnalistik laporan jurnalistik segala macam itu. Saya mengekspresikan, saya senang kalau misalnya kita minum terus bernyanyi itu mengekspresikan apa yang ada di dalam diri kita tuh, nyanyi meskipun suara saya tidak bagus-bagus, memang bukan suara bagus tapi pengen nyanyi. Tapi tidak apa-apa, promosi saja toh. Di samping itu ini cara saya untuk memberikan demonstrasi saya bahwa Aldino, kamu sudah mentok nih, sudah bisa buat apa-apa lagi untuk visual, kamu bikin YouTube lah sudah. Ada beberapa teman saya ada yang akhirnya dia dari videografer juga, fotografer, yang bukan karena pandemi, saya tidak bilang bukan karena, entah karena saya pikir sama alasannya sama. Sekarang dia bikin konten, dia juga hobi mancing dan Aken hujan. Dia sekarang bikin konten. Dia punya channel YouTube apa tuh namanya? Mancing bukan apa? Ken Moto gitu, pokoknya di dalam itu isinya konten mancing dia. Iya. Ya itu saya pikir kalau dari saya pribadi, cara dia untuk protes terhadap realitas yang ada begitu. Terhadap kenyataan yang ada, bahwa dia punya kemampuan itu tapi tidak ada yang bisa. Ya kayak gitu. YouTube itu salah satunya, jadi pangsa pasar yang luas terhadap hal-hal konyol tadi, tapi saya coba melihat ini bahwa ini salah satu media untuk menyampaikan pesan kita, protes kita terhadap hal-hal itu. Oke. Pertanyaannya sekarang, kau punya subscriber sudah berapa sekarang? Saya lihat terakhir tadi pagi itu 16. It's okay, bukan masalah 16. Tapi keren bro. Bukan masalah satu video upload tadi malam, upload kapan? Kemarin. Bukan Sekarang masalah, sudah 16. Bukan masalah. Saya bilang tadi dari awal, kita tidak akan bisa kejar misalnya Skinny Indonesia. Iya. Kita mau kejar Agnes Monica. Kita mau kejar Latih, kita tidak mungkin. Basicnya memang untuk daerah-daerah kita lah, suku-suku sampai ke NTT yang lembata saja lah. Tapi pastinya ada harapan bahwa dia akan terus meningkat begitu kan, dengan video-video konyol yang nanti akan kau upload lagi begitu. Ya, kalau memang tidak dapat income dari ini, istilahnya bilang passive income ya. Kalau misalnya tidak dapat income yang asli dari bikin video wedding atau bikin video promosi segala macam, ya berharapnya dari. Iya, jadi teman-teman jangan lupa nanti subscribe channelnya teman saya ini, Utang Project ya. Utang Project, jangan lupa. Terus ada lagi yang kemarin collab yang sama teman-teman itu 13 frame ya. 13 frame. Ada punya Aken juga, apa itu namanya? Ken Moto ya. Ken Moto Studio ya. Tornado Studio. Nah, mereka ini adalah Yoris Wutun. Nah, mereka ini adalah pekerja visual yang
saat ini juga menggunakan YouTube untuk mempromosikan karya mereka. Sebagian ada yang juga sebagai yang dalam tanda petik dibilang Aldino tadi bilang apa? Sebagai bentuk protes mereka terhadap realitas yang ada ketika karya-karya yang harusnya dihargai dengan ya kasarnya uang yang setimpal itu belum mereka peroleh dengan baik saat ini. Bayangkan kita dari sebelum apa? Eksekusi, paling tidak pranya kita briefing segala macam. Yang bikin apa kadang berpikir, kamu mau buat produkmu bisa laku segala macam, tapi kamu tidak punya brief. Dan mati siapa produk ini mau dibawa kemana, dibawa ke siapa. Jadi kan kita jadi bingung, ini mau bikin video untuk siapa gitu toh. Ibaratnya kayak misalnya saya mau bicara dengan orang Kedang tapi saya pakai bahasa Ilape yang notabene orang Kedang tidak mengerti sama sekali tentang bahasa Ilape, ya kan konyol. Ini penting juga nih. Sebenarnya ini kan pengetahuan buat orang-orang juga. Ya begitu. Jadi beberapa kali itu minta briefnya kalau misalnya dokumentasi oke lah sip, dokumentasi ya kita tahu bahwa ini untuk keluarga, untuk laporan segala macam, itu hal yang tidak perlu bicarakan lagi. Tapi yang soal menjual produk, menjual entah itu jasa segala macam, saya tanya briefnya mana, itu gini target sasaran siapa begini, buat saja intinya bikin video lah. Saya perlu tahu siapa sasaran video ini nih. Tujuannya untuk apa? Tujuan untuk apa? Ya, untuk apa tujuannya? Terus sasarannya siapa? Ya kalau misalnya tidak ada sasaran, terus kita mau bikin konten video kepada siapa, gitu kan? Nah itu apa ya? Itu memang dibutuhkan. Harus. Kamu mau jual misalnya kita lihat iklan, misalnya sasarannya jelas, misalnya iklan rokok lah, kalau kulit iklan rokok. Sasarannya jelas kepada laki-laki yang mana dulu atau perempuan yang mana dulu. Ya, bahasa visualnya itu ditampilkan sesuai dengan psikologis orang-orang itu. Ya, biar sasarannya terkena. Kalau misalnya kita bikin video isinya jual, misalnya kita jual kopi ini kepada siapa? Jadi harus tahu dulu sasarannya siapa. Artinya bahwa latar belakang, tujuan dan segmen video itu, targetnya itu siapa, itu akan menentukan output dari video itu sendiri. Nah, bagaimana dengan orang nikah? Kan biasanya kan di sini kalau untuk pekerja-pekerja visual juga kan banyak dapat proyek-proyek untuk nikahan begitu, liputan di nikahan. Nah, itu juga sama seperti itu. Kalau soal nikahan, ya paling tidak kita tanya konsepnya seperti apa begitu. Konsep segala macam, tapi kita tidak berpikir soal pasarnya siapa. Oke. Cukup kita tahu bahwa kakak punya Instagram apa, jadi kita cari tahu dia nih orangnya kayak gimana sih, kayak seperti apa ya, maunya begini-begini, warnanya yang dia senang, ini siapa sih follower dia. Jadi secara psikologis kita tahu bahwa video yang nanti kita putar ini nih dia tujuannya naik ke Instagram, terus dia pengen siapa yang lihat sih, kayak gitu kita tahu juga tuh. Begitu teman-teman. Jadi kalau mau proyek-proyek yang ini kan ya ke orang-orang yang memang benar-benar expert di situ supaya ya, hasilnya maksimal. Bapak Uskup segera membuka lagi orang yang mau menikah. Oh iya, sekarang kan lagi dilarang ya. Jadi kita juga memang sekarat. Kita juga masih banyak utang beli arak, kita utang banyak juga di bapak-bapak pengiris tuak. Utang proyek banyak juga. Banyak sekali. Kau ini sebenarnya di satu sisi mengeluhkan kurangnya job, tapi channel YouTube kamu itu kasih nama utang project. Dari kata tuang tadi ya, utang. Iya, maksudnya kan gitu. Kalau dibalik kan tidak semua orang berpikir terbalik seperti kau. Begitu tuh, ya orang lihat utang project di orang di projectnya utang banyak sekali. Negara saja utang, apalagi masyarakat tuh lebih utang banyak. Saya tidak paham kamu utang Nildino. Ya, tapi menarik. Jadi sebenarnya pesannya itu ya, bagaimana membuat orang-orang bisa sadar bahwa sebenarnya sesuatu yang mengorbankan materi, pikiran, duit itu harus dinilai dengan harga yang setimpal dan harus ada kesadaran penuh untuk itu ya. Kita tidak bermimpi jadi kaya, kita tidak mimpi jadi kaya. Kita cukup kaya dengan pengetahuan sudah cukup, tapi ya kita bisa minimal bisa colok laptop, listrik bisa nyala, pulsa masih bisa posting story di Instagram, bisa browsing referensi segala macam. Biar kita bisa sengaja posting di story biar teman-teman yang jauh bisa tahu dia masih hidup. Sederhananya itu tuh, saya posting di story itu kayak teman-teman yang jauh tuh dia masih hidup hari ini, ya, eksistensi tetap ada gitu tuh Kak. Nah, pertanyaan, kau menyesal tidak baru kasih bikin akun YouTube sekarang? Tidak, memang YouTube sekarang. Tidak menyesal karena memang akan ada saatnya di mana alam akan bawa kita ke situ. Enak. Berarti kau sudah optimis sekali bahwa ini bakalan mendapatkan tempat di hati audiens nanti. Tidak, saya tidak optimis. Bukan soal optimis dan tidak optimis, bukan itu. Tapi ini ya kembali lagi sebenarnya bentuk protes saya terhadap
kebijakan yang kayak kebijakan pandemi, kebijakan yang lain-lain. Apalagi kita mau bicara lebih banyak lagi soal misalnya promosi pariwisata. Oke. Kalau bicara promosi pariwisata ya minimal skema besar Pariwisata Lembata seperti apa? Mappingnya tuh apa tuh ya roadmapnya, kita belajar dari misalnya leading sektor pariwisata. Apa mapping besarnya untuk promosinya itu seperti apa gitu kan. Bagaimana dana itu bisa sampai ke misalnya orang-orang yang bikin proyek itu, bikin proyek pariwisata. Bagaimana akun sosial, media sosialnya bagaimana dia bergerak. Kayak gitu. Karena sekarang banyak harus benar-benar di-push total dan harus aktif dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit sebenarnya. Sedikit atau tidaknya itu tergantung. Kita bisa tekan biaya ini maksimal mungkin. Intinya bahwa pekerjaan ini bisa jalan. Iya. Kita mau kok mendukung tanpa kita disuruh pun banyak. Saya juga sering posting kita promosi begitu ya. Mau menunjukkan bahwa daerah saya bagus gitu toh. Kayak sederhana itu. Tapi juga bagaimana coba pernah berpikir bahwa mereka dapat uang untuk beli pulsa itu dari mana? Untuk posting begitu. Orang di Lembata ini terlalu banyak yang dengan bangga dengan senang hati memposting foto-foto mereka di media sosial. Hanya untuk bahwa menunjukkan kepada dunia luar bahwa daerah saya ini bagus. Tapi apakah orang-orang yang punya kebijakan yang di dalam tanda kutip leading sektor ini ada berpikir soal begitu kan? Ya butuh ini ya, memang harus diskusi, harus ada punya plan besarnya. Apa tujuannya seperti apa? Karena memang pariwisata dia butuh promosi gitu. Harus promosi, tapi tidak bisa tidak ya. Ya tapi ya kalau memang ini tergantung lagi kembali lagi ke kebijakan dalam sistem. Saya tidak tahu itu bagaimana soal kebijakan, tapi kalau mau dipikir pemerintah dalam hal ini ternyata dia posisinya sama kayak perusahaan-perusahaan besar yang punya produk jualan yang mau produk. mengiklankan produknya begitu ya. Sama, hanya karena sistem yang dikelola beda. Swasta dengan negeri atau pemerintah ada aturan mainnya sendiri. Saya sebenarnya tangkapnya begini, kau sebenarnya secara halus mau menyampaikan ke pemerintah ataupun ke institusi manapun juga bahwa ya kalau mau mendapatkan hasil yang maksimal, yang optimal, maka kita harus duduk dan bicara soal poin per poin tujuannya dari awal bagaimana konsep pembangunan pariwisata atau konsep pemasaran sebuah produk sampai kepada sasaran pasarnya seperti apa, teknisnya seperti apa, yang ujung-ujungnya akan sampai kepada berapa biaya yang harus dikeluarkan seperti dan itu. Berapa harapan bahwa berapa pengunjung yang bisa datang ke sini. Dari hasil promosi kita punya begitu ada ya. Evaluasi ketika ini salah, berarti mana yang salah nih, visualnya yang salah ataukah memang strategi yang salah kayak gitu. Menarik. Nah, di luar daripada itu sebenarnya rencana kamu apa lagi nih untuk konten YouTube kamu nih, Utang Project nih? Saya tetap pada itu ketika ya paling hari Sabtu karena Riko dia harus cari uang untuk bisa beli arak. Itu dia cari dia punya tidak apa-apa, nanti saya cuma ngerokok juga. Cari untuk bisa beli arak terus ya paling hari Sabtu setiap malam Minggu. Setiap malam Minggu ya. Itu pasti harus wajib upload. Nah, ini kadang-kadang begini, Bro. Saya tuh sudah beberapa kali diskusi dengan orang ataupun kita bikin konten-konten kalau isinya interview begini nih. Itu saya selalu pertanyakan itu adalah konsistensi ketimbang komitmen. Yep. Di awal kan kita biasanya komitmen bersama. Tapi dalam perjalanan sudah banyak pengalaman, termasuk saya juga agak bermasalah soal konsistensi ini. Nah, menurut kau konsistensi itu syaratnya apa supaya dia bisa terus berjalan? Itu syaratnya apa sih sebenarnya untuk ya sabar, kayak konsistensi yang dimaksud kan ini maksudnya begini, kita kadang-kadang di awal-awal kan menggebu-gebu tiap minggu nih saya akan upload video begini tapi kebanyakan orang dalam perjalanan itu dia berhenti, Bro. Dia berhenti, artinya kan tidak konsisten ya. Nah, sebagai pekerja visual yang sebelumnya memilih jalur independen, nah akhirnya juga harus kecebur ke YouTube. Nah, ini kita untuk mau sebagai bentuk protes juga ini kan orang biar orang tahu bahwa kau punya protes itu. Ya, siap. Konsistensi itu menjadi penting. Ya kita tidak tahu tuh. Ini konsistensi kan seiring berjalan waktu. Betul. Dasarkan kau punya pengalaman kan seperti begitu. Saya juga pasti demikian. Supaya untuk bisa memanage ini dari awal kita genjot. Nah, misalnya kayak konten YouTube saya ini kan sudah dua dalam waktu yang kita simpan ini jadinya utang tau itu kan, makanya dari utang kita tetap rekam, ada waktu kita bikin konten, rekam simpan jika itu kan jadi utang. Nanti ketika konsistensi itu mulai menurun, maksudnya saya ada sibuk jarang ada pertemuan begitu, tinggal upload saja, tinggal posting gitu. Berarti nama sesuai dengan filosofinya juga ada ya di situ ya, Utang Project. Jangan lupa sekali lagi subscribe. Dan Aldino, terima kasih banyak, Bro, sudah berbagi. Sebenarnya
Tapi terima kasih. memberikan Ini pelajaran yang berarti buat ada- teman-teman sekalian. Aduh Nara. Terima kasih banyak Aldino. Oke, thank you yang Satu yang sloki nonton. sudah selesai. Ini YouTube channel atau podcast? Ya, ini podcast yang nanti saya upload di saya punya channel YouTube. Oke. Jangan lupa sampai dulu ya. jumpa. Jangan lupa subscribe dan like konten YouTube-nya Andrea Tagoran dan beberapa channel YouTube yang sudah kami sebutkan tadi. Nanti akan saya posting di bawah ya. Cara kita bersedekah, cara teman-teman semua bersedekah, kami sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe dan like konten yang sudah kita buat.